Posisi kita lagi ngumpul di base camp nih. Ketika kita lagi ngumpul, tiba-tiba saya dapat orderan dong di jam 9 malam. Dan posisi itu orderannya di Tabibuya. Udah gitu penumpangnya cewek. Ketika saya jemput, begitu saya cari kok nggak ada. Akhirnya saya maju sedikit pas pintu gerbang, dia lagi diri. Saya tanya, saya bilang, "Malam Mbak." Dia nggak jawab. Terus dia naik, jalan dah tuh saya bawa. Sepanjang perjalanan saya tanya, sempat ngobrol. Tapi dia diem aja. Sampailah ke titik tujuan. Tiba-tiba saya pas mau masuk kayak ada orang lagi nabun. Nggak lama pas saya sampai titik, saya lihat ada kayak rumah gitu, kayak kos-kosan ijo. Nah cewek itu berhenti di situ, cuma nepuk pundak. Saya berhenti, "Oh di sini Kak." Ceweknya turun dan dia nggak ngasih uang ke saya, dia taruh di bawah helm. Nah saya beresin helm, pas saya ngeliat, lah kok ceweknya nggak ada. Nah ternyata uangnya juga daun nangka. Saya juga udah merinding. Pas saya mundurin motor, ternyata saya ada di makam. Sampai saya mede-mede ke anak-anak jaga karsa waktu itu, "Tolong dong jemput gue, jemput." Ya ibarat kasarnya kita berhenti di tengah kuburan, kayak gimana sih rasanya? Kok bisa hantu naik ojek? Jadi gue akhir-akhir ini ngambil gawean malam kan, Kalong tuh sekitar jam 2 lah. Gue dapet orderan tuh di daerah Jaksel kan, deket mall. Habis itu ya gue ambil lah biasa orderan orang. Pas gue sebelum sampai lokasi tuh dia ngasih tahu dia pakai baju apa, rambutnya kayak gimana ya kan. Terus gue berangkat ke lokasi, gue lihat dari jauh ada cewek yang bajunya sama, rambutnya juga sama nih. Tapi anehnya dia di tempat gelap gitu di bawah pohon. Tapi ya udahlah, gue tetap jalan aja kan. Gue jalan, gue jemput, gue deketin, terus gue tanya, "Neng ya?" Tuh dia kagak jawab apa-apa, langsung naik aja tuh. Terus gue putar balik biasa menuju arah rumah dia. Pas gue di jalan ya sekitar baru berapa menitan lah. Bang, iya. lu ngapa megangin perut bang? Lu lapar ya? Lapar gue bang. Yaudah, gue butuhin burger bros dulu Ayo, ya. boleh. Lanjut bang. Ya udahlah gue jalan. Ya baru sekitar. Bang. Apa nih? Nih, udah dateng Wait. dari Wait. Burger Bros. Paket The Brothers, dapat chicken burger 3, Uh. dapat chicken beef 3 bang. Budut. Jadi Burger Bros ini hanya tersedia di GoFood aja bang. Enak banget ini mah bang. Rotinya lembut banget, dagingnya berasa, top banget dah. Aneh lanjut cerita dulu ya. Terus baru sampai berapa menitan lah, tiba-tiba aneh dapat telepon tuh. Terus pas aneh angkat ternyata itu customer aneh. Dia bilang, "Bang kok lewat-lewat aja sih? Tadi saya panggilin tapi abang diem aja gitu." Loh saya kaget dong. Terus pas saya nengok belakang bener aja tuh cewek udah nggak ada. Ya udahlah aneh buru-buru jemput tuh customer aneh. Nah pas selama di perjalanan udah aneh ceritain. Kita berdua sama di jalan merinding tuh berdua. Udah gitu bang ceritanya bang. Waktu itu tahun 2017 awal itu saya narik malam, dapat orderan penumpang dari arah, saya langsung jemput dari arah itu lewat Waduk. Waktu pertama lewat situ itu biasanya jam 10-an itu masih rame bang. Cuman waktu kejadian itu udah jam 1 malam. Nggak jauh dari waduknya itu kan ada pintu air bang. Sempet saya ngeliat kayak ada orang duduk. Cuman yang anehnya itu penumpang saya nggak lihat. Saya udah lewatin itu, saya tancap, saya nganterin penumpang itu. Otomatis saya balik lewat jalan situ lagi bang. Saya mau nyari jalan lain apa lewat ke situ lagi. Cuman kalau nyari jalan lain saya belum tahu daerah situ. Akhirnya saya mutusin balik lagi aja deh. Sebelum ke situ saya nungguin dulu. Soalnya udah mikirin dari tadi yang saya lihat itu bener apa enggak sih. Makanya saya pantau dari jauh bang. Sebelum lewat ke pintu air itu tadi yang tempat duduk itu ada orang. Saya liatin dari jauh itu udah nggak ada bang. Otomatis speak berarti aman lah. Gue balik ke situ lagi. Nggak taunya jarak 10 meter dia itu pindah ke bawah. Jadi berdiri di emperan pembatas waduk itu. Yang konyolnya itu ya bisa dibilang bodoh lah, penakut, tapi saya orangnya itu penasaran bang. Saya penasarannya dia ngebelakangin saya tapi seolah-olah mukanya itu ngadep ke saya. Saya samperin, saya deketin lagi, jarak sekitar 5 meter lah, udah deket banget itu. Saya pastiin lagi dia orang apa bukan. Nggak taunya ngambang, dia nggak nyentuh tanah. Sempet saya ngedipin istilahnya nyalain lampu flash, ya nggak taunya begitu bang. Udah dari situ langsung saya balik badan, saya lari, saya tancap gas, udah saya udah kapok ngalong di situ lagi daerah situ. Jadi tuh sekitar jam 10 malam saya dapat orderan dari ke komplek perumahan gitu. Itu bang, saya angkut bang. Posisinya tuh di dekat halte gitu kan. Pas saya jemput, orangnya tuh kayak diem aja kan. Dia cuma ngangguk doang gitu ya. Panjang jalan nggak ngobrol, nggak enak kan kalau ngajak ngobrol duluan gitu. Ya udah, saya kayak nyium bau-bau bang kuburan baru. Panik lah, deg-degan. Saya mastiin lagi tuh lewat spion. Ternyata itu bener orang cewek. Ya udah, pas udah nyampe tujuan, dia bilang, "Tunggu bentar ya bang, saya nggak bawa uang saya di dalam." Saya tunggu tuh 5 menit, 10 menit, 20 menit, nggak datang-datang. Tiba-tiba ada kakek-kakek nyampe
nyamperin saya. Terus nanya, nungguin siapa bang? Nungguin penumpang saya nih masuk dalam ngambil uang, belum bayar. Nungguin orang bang, nggak salah gitu kan. Enggak, benar ya? Tunggu sebentar ya bang gitu. Kakek-kakek itu pergi ngambil gayung diisi air gitu. Habis itu muka saya dicipratin gitu. Habis itu pas diusap muka saya, ternyata saya di tengah-tengah kuburan bang. Terus saya langsung kaget kan, gemetar gitu. Nah akhirnya saya dibikinin teh tuh di situ. Terus dia nanya kan, ini namanya siapa bang yang mesen gitu? Dia gitu. Ya udah saya kasih unjuk tuh, emang masih ada kan di aplikasinya. Kata kakek-kakeknya, kayaknya saya kenal dan ini namanya, soalnya belum lama meninggal deket-deket sini gitu kuburannya. Habis itu ditunjukin ke kuburannya. Ternyata bener bang, nama di aplikasi saya sama di nisannya sama. Ya udah bang, abang pulang aja gitu. Habis itu udah pas pulang, tiba-tiba pagi-paginya pas saya mau narik ada uang bang 2 juta. Saya kaget kan, perasaan saya nggak nyimpen uang segini di tas. Saya inisiatif buat balik lagi ke tempat kakek-kakek itu. Saya bilang, Pak ini saya dapat uang 2 juta dari tas saya bingung dari mana, saya nggak merasa megang uang ini kan gitu. Ya udah, ada Pak, mungkin itu rezeki Bapak, disimpan aja Pak atau disedekain. Ya udah saya inisiatif bagi kakek-kakeknya 1 juta, saya ambil 1 juta gitu sih bang, kurang lebih bang. Waktu itu tarikan juga lagi aneh banget ya, nggak bunyi-bunyi, biasa lagi dapat setan gagu kali itu. Dari pagi sampai malam paling cuma dapat 3. Dan kebetulan waktu itu malam dapat orderan tuh gua. Jam 10 malam nganternya ke sekitaran rumah sakit di rumah sakit lagi nih. Udah ngebayangin lorong rumah sakit kan. Udah kebetulan malam Jumat lagi. Udah gitu akun kena setan budak, nggak bunyi-bunyi. Gua nggak ambil, sayang, tambah budak. Ntar ya gua ambil loh. Gua nyampe situ diarahin Mas Sapam ke front office-nya. Sepi tuh, nggak ada orang. Pas gua jalan juga kan sepi banget ini, tumben rumah sakit. Udah merinding dah. Datang dah tuh suster. Mukanya udah muka cakep, cuma nggak segar aja kelihatannya. Kak maaf kak, saya mau antar makanan nih. Begitu aja jadi jawabnya iya. Saya taruh sini kayak makanannya. Tambah bingung dah. Dia cuma jawab pakai bahasa tubuh aja. Gue udah curiga. Tapi pikiran gue, udah sampai rumah sakit, udah gue taruh di front office, udah gue titip, udah beres lah. Gue cabut nah. Cuma kayak makin merinding nih. Gue tengok ke belakang, susternya jalan. Gue liat entah gue halu atau gimana. Di darah semua di belakang nih. Bodo amat makanannya. Gue cabut langsung. Wah udah itu apes itu hari. Dapat orderan sekitar jam setengah 12 malam itu di daerah. Dapat customer ibu-ibu sama anak kecil umur sekitar 7 tahunan lah. Pas saya nyampe di lokasi, saya ngelihat anaknya itu kayak pucet gitu sih bang. Kelihatannya kayak kena santet atau gimana gitu sih. Ngobrol-ngobrol sembari jalan ya. Nah terus ibu-ibu itu ngomong gini sama saya, Mas saya boleh minta tolong nggak mas? Dia minta tolong buat ngambilin tanah kuburan sih. Pas saya mikir, wah saya nggak berani bu. Nah terus pas saya ngomong seperti itu, saya lihat tangan saya penuh sama tanah. Terus di jok motor itu, pas saya mau masukin helm di jok motor, saya ngelihat ada baju anak itu. Jadi posisinya ibu sama anaknya udah nggak sama? Udah nggak ada. Habis itu abang langsung ngapain? Iya, saya sih langsung balik ya, pokoknya begitu dah. Panik ya? Panik terus langsung nyampe rumah, langsung mandi, terus sholat lah. Ngeri juga kan begitu. Posisi krimis, misalnya 12 malam nih. Customer-nya cewek, titik lokasinya pas di tengah-tengah makam. Dia sempat merinding tuh bang, ragu. Posisi titik soalnya di tengah-tengah makam. Kan nggak logika gitu ya, rumah di tengah-tengah makam. Udah, saya pede aja kan. Nah pas sampai titik lokasi, saya chat nggak dibales, saya telepon nggak diangkat. Pas gitu ada suara kayak kuntilanak gitu bang. Suaranya kayak jauh tapi jelas di telinga saya. Saya masih nggak takut tuh, saya tungguin itu customer. Saya bel rumahnya, nggak keluar orangnya. Pas sudah kira-kira merinding banget nih, saya udah awat takut gitu ya. Saya langsung cabut, orderan saya cancel gitu bang. Tapi sampai ngelihat sosoknya langsung nggak bang? Alhamdulillah nggak bang. Berarti cuma diketawain aja bang? Diketawain aja. Posisi pas malam Jumat tuh lagi tuh, pas banget. Jadi gue tuh lagi nongkrong bang, kisaran jam 11 jam 12an malam. Nongkrongan gue itu depannya rumah kosong bang. Pas gue lagi nongkrong, gue lihat nih ojol. Oh ini mondar mandir nih orang. Tiba-tiba dia berhenti bang di rumah kosong itu. Pas dia berhenti, gue bingung dong dia mau ngapain. Dia masuk tuh bang ke dalam rumah kosong. Gue pikir ini mau maling nih atau nggak mau mesum dan lain-lain. Nggak lama dia cabut tuh bang. Kisaran 15 menit dia cabut, tuh dia balik lagi tuh bang ke rumah kosong itu. Nah pas dia balik lagi, muka dia kaget tuh bang. Dia lari tuh ke tongkongan gue. Dia bilang, bang kok ini rumah kosong ya? Emang itu rumah udah puluhan tahun bang kosong. Terus dia bilang, yang bener bang, orang gue habis
habis nganterin makanan ke sini. Yang nerima juga bapak. Pas gue tadi pengen pakai duitnya ke warung, duitnya berubah jadi duit tua. Kan kagak laku ya. Makanya gue pengen nuker. Terus gue tegesin lagi kan, kagak bang, itu rumah emang udah kosong puluhan tahun. Nah tiba-tiba dia ngeluarin HP tuh, ngasih nunjuk orderan dia. Nih bang, buktinya ini gue habis ngorder. Pas dia mau ngasih nunjuk, orderannya hilang bang. Panik kan tuh dia. Dia saking takutnya, dia geter tuh tangannya. Gue coba tenangin tuh sama anak tongkrongan gue bang. Udah bang, disini dulu aja. Tiba-tiba langsung nyalain motor, langsung cabut bang. Gue jadi kikuk ya sama anak tongkrongan gue. Udah gue langsung sepik-sepik, pengen istirahat semua. Udah sih itu aja bang. Gua nganterin food ke daerah kisaran jam 11-12 karena kemarin masih weekend lah ya, hari Sabtu, hari Minggu. Gue gas aja tuh, pas udah sampai depan kompleknya, gue izin dulu tuh sama satpamnya, bang mau nganterin food. Terus sama satpamnya diarahin, katanya iya tuh neng, rumahnya pojokan sana, lurus aja. Ya udah, gue ikutin aja kan tuh. Pas gue udah sampai, gue lagi ngambil makanannya di jok, gue lihat dari seberang ada yang gerak-gerak. Makin gue tegesin, makin kenceng tuh geraknya. Gue kira kan kucing ya, tapi pas gue tengok, wah ada mbak-mbak pakai baju merah bang, rambutnya panjang banget. Ya udah tanpa basa-basi langsung gue tutup jok gue tancep gas dah tuh ke arah satpam. Pas gue ngecek ke spion, dia makin ngejar. Gue kan takut ya, akhirnya izin tuh sama si satpamnya, bang boleh nggak anterin saya ke tempat customer, saya dikejar sama kuntilanak merah. Abis itu dia bilang, oh dia keluar lagi. Gue langsung ngebatin, hah keluar lagi, berarti udah sering nih. Tapi gue tetap selesain orderan gue, ditemenin sama si satpam itu. Semenjak kejadian itu gue nggak mau lagi ngalong-ngalong.